bangun satu kolaborasi sehingga itu harapan-harapan bisa terwujud. Sehingga yang ditonjolkan adalah kerja-kerja super team. Seperti Iya. ya memang Pak, karena memang kan dalam satu kelompok itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertama-tama senantiasa kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita bersama-sama dapat menyaksikan channel YouTube kita ini yaitu Mister Koronis. Komunikasi romantis dan humanis. Tentunya pada konten kali ini yaitu kita berada dalam segmen Koronis Podcast. Nah, pemirsa sekalian dimanapun berada, tentunya pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya podcast kita ini dan telah hadir bersama kita sebagai narasumber yaitu Mister Koronis itu sendiri. Oke. Apa kabar Mister Koronis? Alhamdulillah sehat, Isan. Ya. Sehat, Pak. Isan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya Sehat juga ya? Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini, para pemirsa sekalian, kita akan membahas suatu tema, suatu topik, yaitu tentang komunikasi pengabdian. Ya. Wah, nah ini yang bersama kita nih, Mr. Koronis sudah lama mengabdi sebagai ASN ya, para pemirsa sekalian. Dan kita akan tanya-tanya, apa sih sebenarnya pengabdian itu? Ya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, pertanyaan pertama nih, Mr. Koronis, apa sih arti dari pengabdian itu? Oh, pengabdian ya. Oke. Baik, para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih. Kita kembali lagi bersama-sama, walaupun secara online ya, di media YouTube kita ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh host tadi ya, bahwa kita bicara tentang komunikasi pengabdian. Iya. Host kita ini bertanya, apa sih sebetulnya pengabdian itu? Iya. Jadi para pemirsa sekalian, ya tentu bahasa pengabdian adalah bukan lagi bahasa yang tabu buat kita semuanya. Karena pengabdian ini sudah hampir kita lakukan secara bersama-sama. Tapi tentunya pada kesempatan ini, karena saya ditanya oleh host, ya apa sih yang kita maksud dengan pengabdian di sini? Baiklah kita akan perkecil sedikit bahwa yang saya maksudkan tentunya di sini, Ihsan, adalah pengabdian itu adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan penuh dedikasi, yang disertai dengan ketulusan, ya. Boleh jadi kalau itu pengabdian ditujukan kepada orang lain, maka itu pengabdi kepada orang lain. Kalau kita sebagai aparatur sipil negara atau ASN, maka itu artinya pengabdian kepada masyarakat, kepada bangsa, atau kepada negara. Kira-kira itu limit-limitnya ya, batas-batasnya itu terkait dengan pengabdian yang kita maksud pada kesempatan ini. Jadi pengabdian itu Pak dipenuhi dengan dedikasi ya Pak? Iya betul, harus ada dedikasi. Dedikasi yang tinggi ya. Dalam hal ini kalau misalnya sebagai ASN berarti kita mengabdi kepada masyarakat. Iya, mengabdi kepada masyarakat. Nah, kemudian apa sih pentingnya Pak itu sebuah pengabdian? Bagaimana tingkat kepentingannya pengabdian tersebut? Oke. Ya. Jadi pengabdian ini perlu misalnya. Ya, kalau di dalam yang biasa kita dengar itu abdi kita ini artinya hamba. Ya, iya. Tetapi dalam sehari-hari, kalau kita ini sebagai ASN, aparatur sipil negara, di dalamnya juga ada pengabdian, yaitu mengabdi kepada masyarakat. Tentu dalam hal ini adalah memberikan pelayanan. Kalau kita sebagai seorang aparatur sipil negara ya, dulu namanya PNS, pegawai negeri sipil, sekarang ini ASN, maka dia harus mengabdi dengan ketulusan, dengan dedikasi, membuat sebuah pelayanan kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada negara. Tentu sebagaimana yang sudah diatur secara tersendiri ya. Apa yang merupakan kewajibannya, maka harus dia jalankan dengan baik itu ya.
apa yang merupakan haknya juga nanti akan diberikan sesuai dengan itu. Sebagaimana regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Iya, Wah, berarti sebagai ASN iya, itu kita mengabdikan diri kepada masyarakat, iya bangsa, dan negara. betul, betul. Iya, Nah, dengar-dengar nih Pak, iya, Bapak ini sudah mengabdi kepada negara selama 30 tahun ya Pak? Betul? iya, betul, betul. Wah, luar Iya, biasa. Nah, selama 30 tahun Pak, iya. apa sih esensinya pengabdian itu, dan kira-kira pengabdian Bapak itu sebagai ASN berawal dari mana? Bermula dari mana Pak? Boleh tolong Gitu. diceritakan? Oke, misalnya. Jadi saya menyelesaikan kuliah Ihsan itu tahun 92 bulan Desember. 92. 92 bulan Desember. Tapi nanti saya terima ijazah tahun 93 di bulan Mei. Ada Iya, jeda. ada jeda, ada kira-kira 6 bulan setelah wisuda baru terima ijazah. Iya, kemudian 93 itu ambil ijazah dan pada saat itu ada pendaftaran CPNS, ya, calon pegawai negeri sipil. Kalau sekarang ini calon ASN. Ya, saya mendaftar dan alhamdulillah diterima. Maka mulai tahun 1994 itu, Desember 1994, saya sudah mulai mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, wujud pengabdian itu adalah sebagai guru. Dia Sebagai guru Pak ya? di sekolah menengah atas. Kalau boleh tahu lokasinya di mana? Oh, lokasinya itu agak jauh dari Sulawesi Selatan. Di mana? Kita harus merantau sana, kita harus melewati pulau. Ya, mungkin Nisan tahu ya, Provinsi Maluku. Ya, tahu. Tahu Ambon. Tahu. Tamu Ambon ya, disitulah saya. Wah, jauh sekali Ya, Pak, itu dari cukup jauh dari Makassar itu. Makassar ya. Itu ditempuh dalam waktu 2 hari 2 malam. Dulu kita masih naik kapal laut. Naik kapal laut. Iya, ada dulu saya ingat sekali. Ada namanya kapal Kerinci, kapal Kambuna, kapal Sirimau. Itu yang sering acap kali saya naik itu ya, Wah. kapal itu. Jadi dari Makassar 2 hari 2 malam, tiba di kota Ambon, itu belum sampai di tempat pengabdian Belum saya. sampai, Pak. Iya, saya tugasnya di Maluku Tengah. Iya, di kecamatan lagi. Ada namanya Kecamatan Bula di kala itu ya. Itu di Maluku Tengah. Jarak tempuhnya dari Ambon ke Maluku Tengah, tempat tugas saya pertama kali itu sebagai aparatur sipil negara. Itu 2 hari 2 malam juga dengan menggunakan kapal kecil. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam Oh, lagi. berarti setelah perjalanan Iya, dari dari Makassar Makassar ke Maluku, ke Ambon, 2 hari 2 malam, 2 hari 2 malam ada lagi. tambah lagi 2 hari 2 malam. Oh, Jadi 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Baru sampai ke tempat tugas saya. Betul. Iya, ada namanya di sana Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bula, Maluku Tengah. Ya. Kemudian, saya kira-kira berawal dari situ ya, sebagai mengabdi kepada bangsa dan negara. Kemudian saya mau cerita sedikit ya, bagaimana ketika pengabdian itu kita lakukan secara tulus umpama ya. Ya, tentu saja, Ihsan, kita ini kan digaji oleh pemerintah. Ya. Ya. Alangkah uniknya kalau kita tidak laksanakan tugas dengan baik. Kita ini sudah digaji ya. Makanya imbalannya saya katakan tadi bahwa ada kewajiban yang kita harus gunakan yang sudah digariskan oleh pemerintah, tapi nanti di sisi lain ada hak. Iya, setiap tanggal 1 ya pasti terima gaji. Iya, itu imbalan itu. Jadi kita yang mengabdi punya hak, dan negara dan masyarakat punya hak dari pelayanan kita, Pak ya. Harus ada pelayanan itu. Dan kemudian kalau saya rasakan bahwa bagaimana itu manfaatnya ya ketika kita melakukan sebuah pengabdian yang baik ya, pengabdian yang tulus, pengabdian yang penuh dedikasi. Itu yang pertama imbalannya adalah kita punya ada kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri. Karena dipacu oleh itu tadi, dedikasi yang baik. Itu sebagai dampak dari pengabdian itu. Dampak dari pengabdian itu. Nah, itu yang pertama adalah ada semacam kesadaran diri. Kesadaran diri itu artinya kita sadar dengan baik apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi hak. Iya. Kemudian ada juga muncul yang namanya kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu artinya bahwa kita mampu memahami apa yang ada di lingkungan kita. Apakah di lingkungan sekolah itu atau kemudian di lingkungan masyarakat.
Ya, artinya pada prinsipnya bahwa guru yang mengabdi dengan baik adalah bukan hanya mengabdi di sekolah, tetapi mengabdi juga di masyarakat atau di luar sekolah itu. Ya, itu. Kemudian tentunya di samping itu kita senantiasa juga punya apa ya kepedulian. Kepedulian. Ya, kepedulian yang tinggi tentunya terkait dengan apa yang ada di sekitar kita. Dan yang paling terpenting ketika kita melakukan pengabdian dengan baik ada komunitas, muncul sebuah komunitas secara tersendiri ya. Sebuah komunitas, sebuah kelompok ya, bagaimana berinteraksi dengan sesama teman, sesama orang, baik di lingkungan institusi pendidikan ataupun di luarnya itu Isan ya. Nah, itu kira-kira manfaat daripada pengabdian itu. Nah, jadi dampak dari pengabdian itu sendiri Pak tadi yang saya tangkap berarti ada kesadaran diri, Ada kesadaran diri, kesadaran sosial, sosial, ya, kepedulian, dan ya, komunitas, Pak. ya ada komunitas, ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi itu pemirsa semua dampak-dampak yang ditimbulkan jika kita mengabdi dengan tulus, dengan penuh dedikasi, maka akan memberikan dampak dan menimbulkan hasil-hasil yang seperti tadi disebutkan oleh Pak Dr. Arhamselo atau Mr. Kolonius. Nah, ini selanjutnya Pak. Tadi Bapak berawal dari guru sebagai ASN ya. Terus setelah berjalan pengabdiannya selama 30 tahun. Nah, sekarang posisi Bapak sebagai apa nih? Ya, oke. Jadi berawal tadi dari Maluku Tengah itu, Maluku. Saya 2 tahun menjalankan tugas di tempat itu, kemudian saya bermohon untuk mutasi masuk di kota Ambon ya. Iya, karena saya pikirnya tadi bahwa saya ini orang Makassar, kalau pergi ke tempat tugas kan 4 hari 4 malam. Jadi saya mohon minta kebijakan, bolehkah saya di kota Ambon bertugas supaya kalau saya ke Makassar hanya 2 hari 2 malam. Rupanya itu dikabulkan permintaan saya. Iya, kemudian saya masuk di kota Ambon. Dan di kota Ambon itu kepala sekolahnya bilang bahwa saya mau terima, yang penting mau mengabdi di sini 10 tahun baru bisa mutasi ke Makassar. 10 tahun. Iya, 10 tahun. Jadi saya tanda tangan, tanda tangan 10 tahun siap mengabdi di tempat itu baru nanti mutasi ke Makassar. Tapi ya Allah berkehendak lain. Masih ingat kerusuhan Maluku tahun 99. Oh iya Pak. Saya masuk di Maluku, di Ambon itu mengajar tahun 98, kemudian tahun depannya kerusuhan Maluku. Itu tahun 99, maka pada saat itulah saya kembali ke Makassar. Bukan lagi saya yang bermohon, tapi saya disampaikan bahwa baiknya pindahlah ke kampung halaman. Karena ini suasana tidak kondusif untuk mengajar di sini. Iya, saya mengambilnya kemudian di Makassar. Ya, saya masuk di SMA Negeri 19 Makassar. SMA Negeri 19. Ya, setelah itu saya pergi ambil program magister S2 di Unhas ya. Di bidang komunikasi, dan setelah itu juga dalam waktu berselang 6 tahun ya saya pergi tugas belajar untuk ambil S3. Pertama berawal di New Zealand, Selandia Baru. New Zealand, kemudian saya lanjutkan ke Malaysia dan di sanalah bersemi di Malaysia di Kuala Lumpur. Ya, kemudian saya kembali ke Makassar. Dan setelah itu, sebagaimana tentu yang kita tahu bahwa kalau mau merubah nasib, merubah diri, tentu setidaknya harus belajar ya, harus sekolah ya. Jadi sekolah itu bisa merubah kita punya nasib-nasib itu ya. Itu inspirasi buat junior-junior ya. Sekolah, kemudian saya masuk di pemerintah Kota Makassar setelah bergelar doktor. Dan kemudian akhirnya saya sejodoh dengan UIN Laut di Makassar, masuklah di UIN Laut di Makassar, dan sekarang alhamdulillah diamanahkan sebagai sekretaris program studi jurnalistik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Laut di Makassar. Dengan masa pengabdian sekarang ini, alhamdulillah, karena saya dulu terangkatnya saat tahun 94, sekarang ini tahun 2024, bahkan sudah nyebrang 2025. Masa pengabdian saya sudah 30 tahun 2 bulan sekarang ini. 30 tahun 2 bulan. 30 tahun 2 bulan. 30 tahun 2 bulan. Luar biasa sekali ini pengabdiannya Pak Dr. Arham ini. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Jadi selama 30 tahun lebih, 30 tahun sudah 30 tahun 2 bulan sudah mengabdi untuk negara, untuk bangsa dan negara, untuk rakyat kita sebagai akademisi Pak ya. Betul.
tadi saya mungkin sempat lupa untuk sampaikan profilnya beliau di awal. Cuma pasti kita semua sudah familiar ya pemirsa, dan Iya, saya juga yakin pasti seiring berjalannya podcast kita pada hari ini iya, itu akan terungkap satu persatu beliau bahwa pernah iya, mengabdi pernah dulu, mengabdi, berawal betul. dari Iya, mula iya betul. sebagai seorang guru, dan Mm-mm. sekarang beliau menjadi seorang dosen dan menjabat sebagai Iya, sekretaris prodi jurnalistik betul. di UIN Aladin Makassar. Iya, Nah, begini Pak, iya. karena waktu kita nih yang terbatas, Oke, Sen. dan sepertinya kita sudah berada di penghujung waktu. Iya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, apa sih harapan-harapan Bapak untuk junior-junior Bapak nantinya tentang pengabdian ini? Oh iya. Silakan. Harapan saya tentunya ya kepada junior-junior saya, tentu saja saya tetap mengacu kepada pengabdian saya sudah 30 tahun lamanya. Yang paling terpenting dalam hidup ini ya, para junior saya itu adalah yang pertama, bagaimana kita ini mengabdi dengan tulus dan ikhlas. Tidak tulis. Ada ketulusan dan keikhlasan. Artinya, bukan kita tidak dapat gaji. Iya, tetap digaji oleh pemerintah, Tetap digaji. tetapi punya kesadaran untuk menunaikan itu dengan baik. Ya, kalau kita sudah tunaikan dengan baik, tapi masih ada juga menilainya kurang baik, itu terserah penilaian orang. Yang penting dari lubuk hati bahwa kita melaksanakan tugas dengan baik. Itu ya. Yang kedua adalah kita tentunya harus lebih profesional. Lebih Ya, profesional itu artinya bagaimana kita ini bekerja sesuai dengan apa yang diberikan amanah itu. Ketika kita diberikan satu amanah, maka kita harus jalankan amanah itu dengan baik. Iya, supaya harapan pimpinan baik secara pribadi juga maupun secara sosial di kelompok itu eh, dia bisa menilai bahwa ada sesuatu yang dikerjakan. Ya, karena beda itu kalau tidak dikerjakan dengan dikerjakan. Kemudian yang ketiga tentunya bagaimanapun kita juga harus membangun kolaborasi dengan kolaborasi. teman-teman, silaturahim dengan baik ya. Saya pikirnya janganlah kita selalu adu argumen, adu sentimen, Iya. tapi kita sebaiknya adu argumen dengan teman. Ya, hidup ini kadang-kala kan kita agak berbeda dengan yang lain. Itu tidak bisa dipungkiri Iya, itu. perbedaan pasti ada. Perbedaan pasti ada. Karena kita ini dilahirkan, dididik di rumah tangga yang berbeda. Iya. Masa kita harus seragam? Ya, Ya, pastilah tidak. pasti berbeda. Pasti berbeda. Makanya, kalau hanya kurang-kurang sedikit saja, kita maklumi saja. Kita tetap mengambil bijak bahwa, oh, apa yang menjadi harapan kita rupanya tidak sesuai dengan harapan beliau, harapan mereka ya. Sehingga ujung-ujungnya nanti ketemu. Silaturahim tetap tidak terputus. Iya, janganlah lantas perbedaan sedikit itu membuat silaturahmi bisa terputus. Karena perbedaan selera membuat kita menjadi renggang, janganlah. Kalau dia suka warna hitam, tidak apa-apa. Kita suka warna putih. Yang penting jangan jelek-jelekkan warna hitam. Iya. Jalanlah masing-masing ya. Iya, supaya kita nikmati bersama. Tentunya yang kemudian terakhir tentunya adalah kita bagaimana bisa membangun sebuah komitmen dengan teman, bisa kerjasama dengan teman, bersinergi bersama. Apalagi kita dalam hidup dalam satu kelompok, dalam satu institusi, dalam satu kelompok, dalam satu organisasi itu yang ditonjolkan bukan Superman, bukan ditonjolkan siapa jagonya di situ, tapi yang ditonjolkan adalah uh, semuanya di situ. Tidak ada yang istilah Superman, tapi adalah super team. Seperti Iya, super team. Karena ini kerja kelompok. Di jurusan itu kerja kelompok, di fakultas itu kerja kelompok, di rektorat itu kerja kelompok. Makanya tidak ada istilah, oh, itu yang jagonya itu, tidak ada itu. betul sekali. Iya, tapi kita harus bangun satu kolaborasi sehingga itu harapan-harapan bisa terwujud. Sehingga yang ditonjolkan adalah kerja-kerja super team. Seperti Iya, ya Pak, karena memang kan dalam satu kelompok itu tidak ada yang istimewa, semua istimewa. Semua istimewa, semua punya peran, peran betul. dan semua harus berkolaborasi dan Kolaborasi. harmoni, Pak ya. Iya betul. Jadi Iya. tidak ada bilang, wah saya yang paling berperan di sini, saya yang paling penting di sini, saya yang Iya. pengabdiannya paling wah di sini. Tidak, Iya, kita betul. semua punya Heeh. pengabdian masing-masing, kita punya peran masing-masing, dan kita semua istimewa bersama-sama. Iya betul. Iya. Mungkin karena waktu kita yang sudah Iya, sangat iya. terbatas Iya. ini,
Pak. Terima kasih Ya, terima telah kasih. hadir di podcast Mr. Koronis, Ya. Koronis Podcast. Nah, dan untuk pemirsa semua, Ya. mungkin saya tidak simpulkan lagi, Ya. tapi saya lebih ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. Haji Arham Selo MSI sebagai pengabdi di masyarakat, sebagai aparatur sipil negara yang telah mengabdi selama 30 tahun lamanya, berdedikasi, mengabdi untuk bangsa dan negara, mengabdi untuk kita semua rakyat. Luar biasa sekali pengabdiannya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Semoga kedepannya selalu semakin sukses, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, demikian podcast kita pada hari ini, pemirsa sekalian. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita dapat ditarik pembelajaran di dalamnya dan memberikan manfaat di dalam kehidupan para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Amin. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Iksan sebagai host pada kesempatan hari ini bersama Bapak Dr. Haji Arham Selo pamit undur diri. Jangan lupa tetap menyaksikan channel YouTube kita ini, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa